Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia bawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Candu Champion yang rilis di tahun 2024. Tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke ceritanya. Film berlatar di tahun 2017 di sebuah kantor polisi di kota Thane, India. Seorang pria yang bernama Tuan Murlikan Petkar datang ke kantor polisi bersama dengan putranya. Dia ingin membuat laporan penipuan yang dilakukan oleh Presiden India. Mendengar itu, polisi pun terkejut. Tuan Murli mengatakan bahwa 40 tahun yang lalu saya seharusnya diberi penghargaan Arjuna. Tetapi sampai sekarang saya belum menerimanya. Penghargaan Arjuna adalah penghargaan yang diberikan pemerintah India kepada orang yang berprestasi dalam olahraga. Cerita flashback ke masa lalu. Murli kecil bersama kakaknya pergi ke stasiun kereta api Karat untuk melihat seseorang yang baru saja memenangkan medali di Olimpiade. Mereka sangat terpesona oleh orang itu. Sejak saat itu, Murli mempunyai cita-cita pergi ke Olimpiade dan membawa pulang emas untuk negara tercintanya. Keesokan harinya, adegan beralih ke kelas Murli. Gurunya bertanya kepada semua anak tentang cita-cita mereka ketika dewasa nanti. Salah satu anak mengatakan ingin menjadi dokter. Ada juga yang ingin menjadi tentara. Ketika giliran Murli, dia dengan bangga mengatakan bahwa dia ingin menjadi juara Olimpiade dan membawa medali emas untuk India. Mendengar itu, semua anak mulai menertawakannya. Sepulang sekolah, Murli berkelahi dengan seorang anak yang bernama Dagdu. Teman-temannya mulai mengejeknya dengan sebutan Candu Champion, yang artinya juara pecundang. Tetapi kemudian kakaknya datang dan memisahkan mereka. Sang kakak kemudian menunjukkan sebuah tempat latihan gulat di desanya. Ia kemudian berkata, jika ingin menjadi juara, Murli harus latihan di sana. Dan dia adalah orang yang bisa membuatmu menjadi pemenang sambil menunjuk seorang pelatih gulat yang bernama Ganpat. Murli kemudian pergi dan bersujud di kaki Ganpat. Ia meminta agar Ganpat menerimanya menjadi murid. Awalnya, ia ditertawakan oleh orang-orang di sana. Namun, karena semangatnya yang besar, Ganpat akhirnya menerimanya. Keesokan harinya, ia mulai berlatih. Di sana, ia hanya memperhatikan orang melakukan teknik gulat karena Ganpat tidak mengajarinya apa-apa. Dia mengasah kemampuannya sendiri. Bahkan, ia rela bolos sekolah hanya demi bisa latihan. Waktu pun berlalu. Murli kemudian tumbuh menjadi dewasa. Suatu hari, desa mereka akan bertanding dengan desa lain. Ganpat mengatakan bahwa mereka diminta bertarung melawan anak dari Tuan Patil yang masih pemula. Tuan Patil ingin memamerkan kemampuan anaknya ke seluruh desa. Jadi mereka harus berpura-pura kalah. Para pegulat desa tidak ada yang mau ikut karena jika mereka kalah dari pemula, harga diri mereka akan hancur. Akhirnya Ganpat menunjuk Murli untuk bertarung karena dia dianggap paling cocok untuk dijadikan korban. Keesokan harinya, Murli yang akan pergi bergulat dimarahi karena ayahnya tidak ingin anaknya menjadi bahan ejekan orang-orang di desa. Murli meminta kepada ayahnya agar ia diberikan kesempatan untuk menunjukkan keterampilannya bertarung. Namun, sang ayah memintanya agar pergi ke sekolah karena hari itu bertepatan dengan hasil ujiannya keluar. Sang ayah kemudian membawa Murli ke sekolah dengan menjewer telinganya. Hal itu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Ketika sampai di sekolah, Murli melihat hasil ujiannya gagal. Ia kemudian kabur dan pergi ke pertandingan gulat. Seluruh penonton meremehkan Murli dan menganggapnya pasti akan kalah. Murli kemudian bertarung habis-habisan. Orang-orang
mulai melemparkan uang sebagai hadiah bagi yang memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya Murli berhasil memenangkan pertandingan itu. Merasa malu, akhirnya Tuan Patil memprovokasi warga desa dengan mengatakan bahwa yang menjadi lawan anaknya adalah pegulat profesional. Mereka melakukan itu agar warga desanya malu. Tiba-tiba suasana jadi memanas. Orang-orang Tuan Patil mulai membuat keributan. Murli yang malang terjebak dalam kekacauan itu. Anak buah Tuan Patil mulai mengejar Murli dan berniat untuk membunuhnya. Tanpa kenal lelah, anak buah Tuan Patil terus mengejar Murli. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta api melintas. Murli kemudian mencoba memasuki kereta itu dibantu dengan seorang pria yang bernama Garnel Singh. Dan akhirnya ia berhasil lolos. Mereka kemudian turun di sebuah stasiun. Singh mengatakan jika Murli ingin pergi ke Olimpiade, maka ia harus bergabung dengan tentara. Karena banyak atlet hebat yang berasal dari tentara. అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకో ఆర్మీలో చేరితే ఎవరికి తెలుసు సరే పడుకుంటా. Keesokan harinya, Murli mencoba peruntungannya mendaftar sebagai tentara. Setelah melakukan seleksi yang ketat, akhirnya ia berhasil diterima. Dia bersama Singh akhirnya mendapatkan pelatihan di Sekuderabat. Setelah tiba di sana, mereka mulai digembleng menjadi tentara. Suatu hari, saat di barak, Murli mengatakan bahwa dia ingin membawa medali Olimpiade untuk India. Beberapa orang mulai menertawakannya. Tidak terima mimpinya dihina, Murli kemudian mencoba menghajar salah satu pria yang menertawakannya. Tiba-tiba, komandan mereka datang. Dan karena hal itu, Murli akhirnya mendapatkan hukuman. Komandan kemudian meminta Murli agar meninggalkan tentara. Tetapi Murli mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke desanya karena dia memiliki impian yang harus diwujudkan, yaitu membawa emas di Olimpiade. Mendengar itu, komandan memintanya bertemu dengan seorang pelatih tinju yang bernama Tuan Ali. Di pagi harinya, dia bertemu Tuan Ali. Di sana, ia mulai berlatih tinju dan mengembangkan fisiknya siang dan malam. Suatu hari, akan diadakan pertandingan militer internasional di Tokyo. Tim dari India kemudian berangkat ke sana. Begitu sampai di Tokyo, mereka kemudian diperkenalkan dengan seorang presenter televisi yang bernama Nayantara. Di keesokan harinya, Tuan Ali dengan teliti memeriksa semua detail lawan mereka dan menjelaskannya kepada Murli dan Singh. Mereka kemudian mulai bertanding dan berhasil mengalahkan musuh mereka satu persatu. Singh harus KO oleh petinju Turki, sedangkan Murli berhasil masuk final. Setelah mengalahkan lawannya di semifinal, Murli mendapat tawaran wawancara oleh Nayantara. Tuan Ali mencoba menolaknya dengan mengatakan bahwa mereka harus mempelajari lawan mereka sebagai persiapan di final. Sementara itu, Murli meminta waktu sebentar saja untuk wawancara. Dengan berat hati, akhirnya Tuan Ali mengizinkan mereka ikut wawancara dengan catatan mereka harus segera kembali untuk memperhatikan lawan mereka. Murli dan Singh kemudian melakukan wawancara dengan Nayantara. Sementara itu, Tuan Ali mengamati petinju Uganda dengan cermat. Dia tahu bahwa Murli tidak akan mampu bertahan melawan petinju ini. Dan Murli tidak kembali sampai petinju Uganda itu mengalahkan lawannya. Pertandingan final pun digelar. Murli terus melihat Nayantara berulang kali hanya untuk menarik perhatiannya. Dia tidak bisa mengenali gerakan petinju Uganda dengan benar. Dan karena itu, akhirnya dia kalah. Setelah pulang dari Tokyo, Murli dipindahkan ke Kashmir. Ia kemudian mendapatkan sebuah surat untuk mengikuti Asian Games karena namanya masuk dalam daftar petinju terbaik. Murli mendapatkan kesempatan untuk bertarung lagi
dan dia membutuhkan seorang pelatih untuk melatihnya. Dia kemudian datang kepada Tuan Ali agar Tuan Ali mau melatihnya. Namun Tuan Ali menolaknya. Tiba-tiba ada serangan dari musuh. Mereka mencoba melarikan diri. Namun Singh dan Tuan Ali terkena tembakan. Murli mencoba menyelamatkan Tuan Ali. Namun ia juga tertembak 9 kali di kaki, lengan, dan tulang belakang. Adegan lalu bergeser ke tahun 1967. Setelah peristiwa itu, Murli koma selama 2 tahun. Dia hanya berbaring di tempat tidur. Bagian bawah tubuhnya tidak bisa digerakkan karena ada peluru yang tertancap di tulang belakangnya. Suatu hari, seorang komandan ingin mengunjungi rumah sakit. Seorang perawat tanpa sengaja membuat Murli jatuh dari ranjangnya. Ia kemudian sadar dari komanya. Melihat itu, sang komandan berusaha menolongnya. Tiba-tiba, Murli teringat akan serangan itu dan menganggap komandan adalah musuhnya. Murli baru menyadari bagian bawah tubuhnya mengalami kelumpuhan. Bahkan, ia tidak bisa menahan air kencingnya sendiri. Sang komandan kemudian mengusulkannya untuk memindahkannya ke rumah sakit terbaik di kota Bombay. Murli akhirnya dipindahkan ke rumah sakit angkatan darat di Bombay. Di sana, ia diperkenalkan dengan seorang petugas kebersihan yang selalu melayani pasien di sana yang bernama Topaz. Hari pun berlalu. Murli kemudian menjalani operasi pengangkatan peluru di tubuhnya. Pihak tentara India kemudian mencari tahu keberadaan keluarga Murli dan mengajaknya datang ke rumah sakit. Melihat kedatangan mereka, Murli sangat bahagia. Ia kemudian berkata bahwa dia ingin pulang dan tinggal bersama keluarganya. Kakaknya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sarana untuk merawatnya. Di sana tidak ada dokter ataupun pembantu. Jadi lebih baik dia tetap di rumah sakit agar tidak menjadi beban bagi mereka. Sin kemudian berpindah ke masa kini. Setelah menceritakan semuanya, Murli bersama putranya kembali pulang. Saat mereka naik bis, Murli kemudian menceritakan kisah selanjutnya. Sin kemudian kembali ke masa lalu. Setelah mendengar itu, harapannya benar-benar hilang. Dan Murli memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia meminta Topaz untuk membawakannya minuman keras dan pil tidur. Serta ia menyuruh Topaz menghabiskan uang yang dimilikinya untuk membeli lotre. Ketika Topaz pergi untuk membeli lotre, Murli meminum 30 butir pil tidur bersama minuman keras. Ia berusaha bunuh diri. Sementara itu, Topaz berhasil mendapatkan jackpot dari nomor yang Murli pasang. Ketika Topaz balik ke rumah sakit, ia mendapati Murli sudah tidak sadarkan diri. Beruntungnya, Murli kemudian memuntahkan semua pil tidur dan selamat dari kematian. Keesokan harinya, Tuan Ali datang menemuinya dan membawanya ke sebuah pertandingan gulat. Di sana, dia menunjukkan bahwa ada seorang pria yang berusia 40 tahun yang masih bertarung melawan pemuda berusia 25 tahun. Dan ia mencoba untuk menang. Tuan Ali melakukan ini agar Murli sadar. Selama semangat dalam diri seseorang masih hidup, dia bisa melakukan apa saja. Tuan Ali menjelaskan bahwa tidak harus bertinju. Ada olahraga lain yang bisa ia ikuti, yaitu renang. Setelah itu, Tuan Ali mulai melatih Murli renang. Sin kembali ke waktu sekarang. Salah seorang pria kemudian memberi saran kepada polisi agar Tuan Murlikan diwawancarai oleh seorang jurnalis. Karena mungkin saja pemerintah India membaca dan memberinya penghargaan.
Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis tiba di desanya. Ketika Muralikan diminta untuk diwawancarai, dia menolak dan mengatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan penghargaan Arjuna karena dia sedang membangun jalan untuk desanya sendiri dengan uang dari kantongnya sendiri. Fakta itu menyentuh hati jurnalis tersebut dan dia menyampaikan ini kepada atasannya. Cerita kemudian kembali ke masa lalu. Murli terpilih menjadi perenang mewakili India di para Olimpiade di Munich, Jerman. Ketika sampai di sana, terjadi serangan teroris yang menyebabkan banyak atlet terbunuh dan pertandingan pun dibatalkan. Namun, pertandingan renang tetap berlangsung. Keesokan harinya, Murli bertanding dan berhasil finish di posisi keempat, dan dia berhasil lolos ke babak selanjutnya. Murli akhirnya berhasil lolos dan masuk ke final. Namun, pada pertandingan itu, kepala Murli terbentur dinding karena dia berenang terlalu cepat. Di pagi harinya, Tuan Ali yang sudah bangun mencoba membangunkan Murli. Dari bantal, terlihat bercak darah akibat benturan kepala kemarin. Tuan Ali mengatakan bahwa kepala Murli tidak boleh terbentur karena terdapat bekas operasi. Ia kemudian melarang Murli untuk melanjutkan pertandingan karena akan membahayakan nyawanya. Mendengar itu, Murli kemudian mengatakan bahwa jika dia tidak melanjutkan pertandingan ini, maka semangatnya akan mati. Sementara itu, di rumahnya ayah Murli dan kakaknya yang lagi menjahit, mereka mendengarkan radio. Radio itu menyiarkan bahwa Murli dari India akan bertanding di cabang renang para Olimpiade. Mengetahui itu, ia langsung berlari memberitahu ibunya. Scene pun berpindah. Meskipun kepalanya terluka, Murli tetap melanjutkan pertandingan. Dia melompat ke dalam air dan mulai berenang. Di momen itu, dia melihat beberapa kenangan yang lama. Semua kenangan itu memberinya motivasi dan semangat untuk memenangkan pertandingan itu. Dan akhirnya, Murli berhasil mengalahkan lawannya di posisi pertama. Dan ia akhirnya mendapatkan emas yang menjadi mimpinya selama ini. Scene kemudian berpindah ke masa kini. Cerita Murli telah sampai ke parlemen India. Akhirnya, Presiden India memberikan penghargaan yang lebih tinggi dari Arjuna, yaitu penghargaan pada Masri. Ia kemudian disambut oleh warga desanya dengan penyambutan yang sangat meriah. Dan film pun berakhir.